Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat semua pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada Sabat pagi ini saya, Pendeta Cucu Elia, akan bersama-sama dengan saudara untuk mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan yang kiranya boleh menyanggupkan kita bertumbuh dalam iman. Saya beri judul renungan kita, Tak Seorang Pun Menolong. Mari saudaraku sekalian, kita awali dengan doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mohon bimbingan Roh Kudus ketika kami akan membaca, memperdengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu menolong kami untuk memahami, dan kami disanggupkan untuk hidup di dalam jalan kebenaran. Inilah doa kami Bapa, kami mohonkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak kisah kita temukan, baik kisah-kisah sederhana yang kita dapatkan dari sebuah cerita atau kisah dongeng. Demikian juga kisah nyata yang kita temukan di dunia ini ketika ada orang yang begitu jahatnya dan kemudian tidak ada satupun yang dapat menolongnya ketika dia mengalami tekanan dan kehancuran. Saudaraku sekalian, adakah di dunia ini saudara melihat bahwa ada orang di sekitar kita yang begitu jahatnya dan kemudian pada akhirnya ketika dia mengalami kejatuhan tidak ada seorang pun yang dapat dan mampu menolongnya? Pagi ini kita akan belajar dari Daniel pasal yang ke-11. Kita sudah membahasnya satu persatu, pasal demi pasal. Dalam perenungan firman Tuhan dalam kitab Daniel, kita masuki pada pasal yang ke-11, di mana Alkitab kita oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan. Sebuah cerita yang cukup panjang, sebuah nubuatan yang sangat panjang, dan Daniel pasal 11 tentu saja menarik untuk disimak dan dibaca secara perlahan-lahan. Namun demikian, banyak orang, tentunya para pelajar Alkitab, melihat bahwa Daniel pasal 11 nampak agak sulit untuk menemukan makna di dalamnya. Namun saudaraku sekalian, bila mana kita sebagai seorang pelajar Alkitab rindu bahwa firman Tuhan itu akan meneguhkan dan menguatkan kita, kita akan menemukan pelajaran yang sederhana bagaimana Tuhan sedang memelihara dan menjaga umat-Nya. Mungkin saudaraku sekalian, banyak orang bertanya-tanya tentang siapa sesungguhnya Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan itu ketika membaca ayat-ayat dalam pasal 11 kitab Daniel ini. Sebelum kita menjawab tentang siapa mereka ini, kita melihat sekilas pandang tentang Daniel pasal 11 ini yang diawali dan diakhiri, saya anggap ini sebagai sesuatu yang diapit oleh sebuah pernyataan bahwa ada sosok yang disebut dengan nama Mikael. Ya, pada pasal 11 di awal dan pasal 12 di awal kita menemukan kata itu muncul untuk menggambarkan bahwa Allah yang menjelma di antara manusia hadir untuk memberikan pertolongan. Dan benar kata-kata yang disampaikan di sana, Mikael datang untuk menolong, bahkan mendampingi umatnya. Jadi hal itu saudaraku sekalian, ketika membaca Daniel pasal 11, jauhlah dari kekhawatiran sekiranya pun kita tidak memahaminya. Karena jauh lebih penting untuk memahami jaminan, ya, mengetahui jaminan bahwa ada Allah yang mendampingi,
menyertai dan memberikan kekuatan dan bahkan memberikan kemenangan, keselamatan buat kita. Nah, saudaraku sekalian, dengan demikian ketika kita akan membaca beberapa hal terkait dengan Daniel pasal 11, yaitu Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan, kita yang pertama mendapat jaminan bahwa pada akhirnya umat Tuhan menang oleh karena pertolongan Tuhan. Baik saudaraku, dalam pasal yang ke-11 ayat 2, di sana disebutkan ada negeri Persia disebutkan. Oleh sebab itu aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar. Siapakah negeri Raja Persia ini? Raja negeri Persia. Ya, saudaraku, memang di dalam Daniel pasal 11 ini ada 2 yang disebutkan secara khusus, ya, 2 negeri, yaitu Persia dan Yunani. Ya. Namun siapakah? Karena disebutkan Persia, siapakah yang disebut dengan raja-raja Persia ini? Raja Persia yang dimaksudkan adalah Kambises, Smerdis, kemudian Darius I, dan kemudian Raja Xerxes, itu yang keempat. Dan dialah yang disebut dengan nama Ahasveros dalam kitab Ester. Jadi saudaraku sekalian, memang ada bukti-bukti sejarah yang perlu kita ketahui. Namun demikian, jangan susah dan jangan merasa pusing kalau seandainya kita tidak mengenal sejarah. Tetapi hal ini terbuka tentu saja. Sejarah terbuka buat setiap orang yang mau belajar. Dan jelas sekali bahwa memang negara Persia atau negeri Persia ada dalam daftar sejarah. Dan raja-rajanya pun terbuka untuk dipelajari. Jadi Daniel pasal 11 bukan saja sebuah sejarah, tapi benar waktu itu adalah sebuah nubuatan di mana raja-rajanya yang berkuasa sudah disebutkan sebelumnya. Dan bagaimana mereka akan terjadi, apa sepak terjangnya, dan apa kemenangan yang dialami, sudah disebutkan dalam sebuah nubuatan. Daniel pasal 11 merinci lebih luas. Dan kemudian setelah Persia ada negeri yang lain, ada negara yang lain yang tentu kita sudah mengenal dalam Daniel pasal sebelumnya, pasal 7, pasal 8, bahwa ada negara Yunani yang menggantikan negara Media Persia. Dan disebutkan dalam ayat yang ketiga, kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendak hatinya, tetapi baru saja ia muncul, maka kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin dari langit. Saudaraku, ini sedang berbicara tentang kerajaan selanjutnya yang dipimpin oleh seorang raja yang luar biasa. Dalam usianya yang sangat muda, dia bisa menaklukkan dunia. Dialah Alexander Agung yang sangat populer. Dan setelah dia yang mati muda itu diteruskan oleh 4 kerajaan yang menggantikannya. Dan 2 diantaranya yang kemudian menjadi sangat populer, dialah kerajaan Seleucid di Syria dan Ptolemeus di Mesir. Ini seperti antara sebuah negara selatan dan utara, ya. Dan benar nubuatan memberikan gambaran, ya, bahwa ada negara Mesir di selatan dan Syria di sebelah utara. Dan saudaraku sekalian, gambaran ini terus diulang menyebut nama kata negeri selatan dan negeri utara, raja negeri utara dan raja negeri selatan. Tentu saudaraku sekalian, negeri Yunani belum begitu populer tentunya pada waktu nubuatan ini disebutkan. Tetapi ini sudah disebut oleh Nabi Daniel dan bahkan nama Mesir pun sudah disebutkan. Jadi tidak ada sesuatu yang mengarang-arang cerita. Karena Daniel pasal 11 membuktikan bahwa negeri-negeri ini memang sudah ada pada saat itu, sudah tersebut namanya dan juga mulai populer. Tetapi yang menguasai dunia saat itu kemudian berganti menjadi Yunani. Dan Roma belum muncul saat itu sehingga tidak disebutkan dalam Daniel pasal 11 maupun pasal yang ke-12.
Saudaraku dikasihi Tuhan, maka untuk memahami hal ini, kita perlu melihat bahwa Daniel pasal 11 telah menggambarkan sejarah yang akan terjadi, ya, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Dan kuasa-kuasa negeri utara dan negeri selatan memang menjadi sebuah bukti pergerakan dunia, di mana kekuatan-kekuatan dunia itu menjadi sebuah kesempatan, tetapi juga bisa menjadi sebuah malapetaka bagi umat Tuhan. Karena ketika perang negeri utara dan negeri selatan ini, justru umat Tuhan semakin terdesak. Dan bahkan negeri utara yang dianggap sebagai sosok atau figur yang akan mengalahkan negeri selatan, yang menggambarkan negeri selatan ini sesuatu kekuatan yang ateis atau bahkan para penyembah berhala-berhala. Namun demikian, rupanya negeri utara pun tidak menjadi sebuah kekuatan yang menggantikan atau berasal dari Tuhan. Sama seperti ketika kerajaan Babylon digunakan oleh Tuhan untuk menghancurkan dan memberi pelajaran kepada bangsa Israel oleh karena kemurtadan mereka, bukan berarti kerajaan Babylon lebih baik, lebih benar di hadapan Tuhan, tetapi hanya menjadi alat di tangan Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, kerajaan utara pun bukan menunjukkan sebagai figur bahwa itu adalah kuasa yang adalah menggantikan kuasa Tuhan. Saudaraku, mengapa kita perlu mempelajari hal ini? Kerajaan utara dan kerajaan selatan memang mengarah pada kerajaan yang saya sebutkan tadi, adalah kerajaan-kerajaan yang berasal dari kerajaan Yunani, yang terpecah menjadi 4 dan 2 diantaranya semakin menonjol menjadi negara utara dan negara selatan. Namun saudaraku sekalian, kitab Daniel demikian juga dihubungkan dengan kitab Wahyu, memang banyak dalam pengajarannya adalah pengajaran yang berbentuk simbol, sehingga kelanjutan cerita ini digambarkan dengan nama yang sama tetapi tidak merujuk pada raja-raja atau negeri yang disebutkan sebelumnya. Jadi kata selatan dan kata utara bukanlah merujuk pada negara-negara yang tadi disebutkan Seleucid dan juga Mesir. Karena negara yang kemudian akan muncul di akhir zaman, karena Nabi Daniel dalam pasal 11 ini menggambarkan bahwa nubuatan ini sampai pada akhir zaman, sampai pada penghujung dunia ini, di mana Tuhan pada akhirnya memberikan kemenangan kepada umatnya. Jadi saudaraku sekalian, kalau kerajaan-kerajaan itu sudah berlalu, maka adalah mustahil untuk menghubungkannya bahwa ini sudah berakhir daripada akhir zaman. Karena akhir zaman belum usai, tapi kerajaan-kerajaan itu sudah selesai. Maka saudaraku sekalian, kita harus melihatnya bahwa kerajaan utara dan kerajaan selatan sekarang digambarkan sebagai sesuatu yang simbolik. Nah, siapakah negara negeri utara itu? Kita melihat bahwa raja atau kerajaan utara itu menggambarkan kekuasaan yang kemudian dipakai oleh kuasa kegelapan untuk mengalahkan atau menekan umat Tuhan. Dan kata-kata yang digunakan hampir semuanya mirip untuk menggambarkan negara atau kekuasaan yang sudah berlangsung sebelumnya, baik Babylon, Persia, yang menekan umat Tuhan. Saya akan bagikan beberapa ayat di dalamnya. Misalnya ayat 36. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Lihat saudaraku sekalian, kata-kata yang digunakan itu mirip untuk menggambarkan tanduk kecil yang sudah disebutkan di dalam Daniel pasal yang ke-7. Jadi dengan demikian kita melihat bahwa kerajaan yang akan menekan, yang akan menganiaya umat Tuhan pada akhir zaman telah digambarkan
oleh kerajaan utara. Nah, itu sebabnya sekarang sedang berbicara kerajaan utara ini adalah kerajaan yang melanjutkan kerajaan-kerajaan dunia tadi. Dan kita harus menyadari bahwa dalam sejarah kita menemukan kerajaan itu adalah kerajaan Roma yang memang melanjutkan secara kekuatan adik kuasa dari Persia, kemudian Yunani dan Romawi. Dan itu pun saudaraku sekalian, Romawi sudah tidak berkuasa lagi sekarang. Tidak ada kekaisaran Romawi sekarang. Maka saudaraku sekalian, kita harus tidak mau melihat bahwa kekuatan itu sudah beralih kepada kekuatan gereja pada zaman gereja mulai berkuasa dan menggantikan kekuasaan Roma kekafiran. Apakah demikian ayat-ayat firman Tuhan yang ditunjukkan? Mari kita lihat buktinya dalam Daniel pasal 11 ini. Ayat yang ke-44 yang berbicara tentang Raja Negeri Utara. Saya bacakan mulai dari ayat 40 dulu, baru kita lompat. Tetapi pada akhir zaman Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia, dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal. Saya akan lompat ayat 44. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Dan ayat 45, ayat kunci yang kita harus pahami. Raja Negeri Selatan ini, Raja Negeri Utara ini, yang sudah memenangkan peperangan dengan Raja Negeri Selatan, seolah-olah dia mendapat kemenangan benar-benar, dia mendirikan kemah kebesarannya. Atau ini ayat ini dalam terjemahan lainnya istana kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus. Saudaraku, kata gunung permai yang kudus berulang kali dalam Daniel pasal 11 ini disebutkan kaitannya dengan kekuatan agamawi, ya, yang berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan agama. Dan dia berdiri dalam kegiatan agama dan juga laut yang menggambarkan kekuatan pemerintahan atau politik. Jadi kekuatan ini yang akan menekan umat Tuhan memiliki dua kaki, yaitu di antara laut dan gunung permai yang kudus, yaitu orang atau figur yang digambarkan sebuah lembaga yang memegang kekuatan agama, saat yang sama juga kekuatan politik. Siapa dia kalau bukan sebuah lembaga yang kita mengenalnya lembaga gereja, tetapi dia memiliki kekuatan politik. Saudaraku sekalian, namun demikian, yang harus diwaspadai oleh umat Tuhan bahwa kekuatan ini akan menggunakan sebuah kekuatan keagamaan untuk menarik simpati, ya. Padahal di dalamnya ada kekuatan politik yang akan menekan umat Tuhan, yang secara tidak sengaja mereka melakukannya, tetapi kuasa kegelapanlah yang sesungguhnya ada di baliknya. Saudaraku sekalian, sebenarnya ini yang terjadi di negeri kita, di Indonesia, bahwa ada banyak orang, kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama untuk menarik simpati, padahal di baliknya ada skenario besar untuk mengalahkan kekuatan politik yang sedang berlangsung sekarang ini. Jadi saudaraku sekalian, perlu kehati-hatian. Umat Tuhan tidak berpegang kepada kekuatan politik manapun, karena di dalam kekuatan politik seringkali orang hanya mencari kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya sendiri. Tetapi umat Tuhan haruslah tetap berpegang pada kebenaran, haruslah berpegang pada pengajaran yang disampaikan, yang terdapat hanya oleh firman Tuhan. Namun, mereka yang terus berpegang pada firman Tuhan dan hukum-hukum Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan akan mendapat serangan dari kuasa kegelapan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui kuasa-kuasa pemerintahan yang ada di sekitar kita. Namun demikian, secara sadar atau tidak, apa yang mereka lakukan telah menekan umat Tuhan. Umat Tuhan akan ditolong oleh figur yang digambarkan oleh Michael tadi, yaitu seperti yang digambarkan dalam ayat yang pertama pasal 12. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu.
Dan ketika ayat ini disebutkan, sebetulnya ayat sebelumnya menunjukkan bahwa orang atau lembaga atau figur yang digambarkan memiliki istananya yang didirikan di atas laut dan di atas gunung permai, itu kemudian akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Saya rindu menyebut ini sebagai judul daripada renungan kita pada pagi hari ini, untuk menggambarkan bahwa kuasa kegelapan yang diwakili di dunia ini oleh agen-agen keagamaan sekalipun, mereka pada akhirnya, sekalipun mereka kelihatan seperti mau menang, tapi pada akhirnya mereka dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang menolongnya, tidak ada yang sanggup menolongnya. Saudaraku sekalian, itulah kemenangan umat Tuhan. Namun demikian, yang paling penting di antara kita, ketika kita membaca ayat-ayat Daniel pasal 11, mari umat-umat Tuhan lebih banyak melihat dan memahami bahwa pengajaran Tuhan yang datang dari firman Tuhan dari kitab ini adalah sumber yang tak dapat dibantah, sehingga sekalipun ada aturan dan ketetapan dari pemerintah, politik manapun, atau kekuasaan agama manapun, kita harus berani menolaknya. Karena saudaraku sekalian, ada banyak kekuatan agama hanya membuat peraturan-peraturan yang hanya menarik simpati saja. Namun demikian di dalamnya ada kuasa yang lebih besar yang mereka tidak sadari sedang menekan umat Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus kiranya berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami berdoa dan kami ucap syukur untuk firman Tuhan, di mana kami boleh menggali Daniel pasal 11. Di mana kami boleh memahami bahwa di dalam tekanan yang berat sekalipun, Tuhan sedang mendampingi kami dan sedang memberikan kemenangan. Tuhan, terima kasih untuk jaminan yang pasti. Demikian juga pergumulan kami sehari-hari saat ini. Untuk setiap pendengar Maestro yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini, Tuhan teguhkan mereka untuk terus bergantung bersandar pada Tuhan. Terlebih bergantung bersandar pada apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, oleh ketetapan-ketetapan di dalamnya. Inilah doa kami Bapa. Kami ucap syukur Tuhan untuk berkat firman-Mu, dan kami mohon berkat untuk sepanjang sabat ini kami boleh diberkati dengan sukacita dalam peribadatan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.